لنا
وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته من تبعه بإحسان يوم الدين في ولله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa waffaqana li hadza wa saqana ila hadza. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang amat beruntung, umat kekasih Allah, umat rahmat, Nabi rahmat, Rasul rahmat kepada semua alam semesta. Umat Nabi yang menjadi asal usul semua alam semesta, keberadaan alam semesta dan asal usul segala kebaikan yang tersebar di alam semesta. Asal usul keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai surga, sampai tiada batas. Yang dari awal diciptakannya, diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diwangikan oleh Allah, dipuji oleh Allah, disucikan oleh Allah, diunggulkan oleh Allah, diterdepankan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah sampai tiada batas, dan terus ditaik-taikan tanpa ada batas. Yang disohorkan oleh Allah dari awal diciptakannya, terus disohorkan dari zaman dahulu sebelum dilahirkan.
disohorkan menjelang kelahirannya, disohorkan saat kelahirannya, disohorkan pula setelah kelahirannya, disohorkan pula kerasulannya, disohorkan pula keagungan setelah itu, seperti di alam barzahnya, seperti nanti setelah hari kebangkitan yaumul kiamat, dan juga sampai nanti di surganya. Sudah disohorkan dari awal, dari dahulu kala, yang mana semua nabi dan rasul dan semua malaikat semuanya bermakmum kepadanya, dan semuanya mengambil keilmuan daripadanya, mengambil faidah yang sangat dahsyat daripadanya, mengambil kemanfaatan yang hebat daripadanya, mengambil segenap kebaikan daripadanya, mengambil kesempurnaan, keterpujian daripadanya, di mana beliau menjadi uswah hasanah, suri teladan yang terbaik bagi semua hamba-hamba Allah, semua makhluk Allah, baik itu manusia, bangsa jin, juga bangsa malaikat alaihi salatu wassalam. Dialah nabi kita, dialah idola kita dan idola semua alam semesta, juga idolanya Allah Ta'ala. Dengan kata lain, idola itu adalah Habibullah, kekasih Allah, idola Allah dan idola semua makhluk Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang mana beliau adalah prophet of the prophet, king of the king, the best of best. Begitulah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad yang kita terus kenali setapak demi setapak, setahap demi setahap, dan kita ingat, kita agungkan terus, walaupun dengan hanya satu judul. Namanya juga judul ya. Judulnya apa? Mengingat, memperingati kelahiran. Itu kan cuma judul, sudah dibahas di banyak majelis. Sebetulnya itu cuma judul, dan judul itu tidak ada yang panjang ya. Padahal di balik judul itu sesungguhnya kalau mau dibikin judul, banyak judul yang berderet, baik dari judul peringatan juga dari judul kelahiran. Karena tidak semata-mata memperingati saja. Bahkan Bapak sudah sering mengatakan bahasa peringatan di zaman kita itu tidak layak. Yang layak itu bahasanya pengenalan. Kenapa? Bahasa peringatan itu bagi yang lupa. Dan yang lupa itu adalah orang-orang yang sudah tahu keagungan Nabi, lalu dilupakan, terlupakan. Maka di sini perlu untuk diingatkan supaya ingat. Nah, ini peringatan itu layaknya di zaman orang tua dulu, leluhur-leluhur kita dulu. Karena leluhur-leluhur kita dulu itu di saat banyaknya para wali, banyak para ulama, kewalian muncul, karomah di mana-mana, ilmu kasyaf sudah terbiasa. Karena beliau adalah orang-orang yang tahu persis kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau sedikit umpamanya sedikit terlupakan oleh dunia, nah, baru mereka bikin peringatan. Supaya apa? Supaya. Tapi kalau di masa kita, ini masa krisis.
dari mulai ayah kita lah, dari mulai kakek kita ke bawah, ini masanya masa krisis. Di saat kewalian sudah tidak nampak, ahli karomah tidak nampak, ilmu hasyat tidak nampak, hanya di orang-orang tertentu, itu pun yang mastur, yang tertutup, yang menutupi dengan kehinaan-kehinaan sehingga orang menganggapnya orang hina. Kadang menutupi dengan ya candaan atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak. Padahal itu orang besar. Nah, itu di zaman kita. Di zaman kita itu adalah zaman krisis keilmuan, krisis amal soleh, ya, krisis akhlakul karimah, krisis kalimat thayyibah. Maka sulit cari orang yang berakhlakul karimah di zaman kita. Sulit yang menemukan ahli amal soleh di zaman kita. Kalau dulu orang-orang dulu dengar sholatnya semalam ada yang sekian ratus rakaat baca Qur'annya, ada yang siang 4 khotaman, malam 4 khotaman, ada yang belasan khotaman dan sebagainya. Itu di zaman dahulu, dari kakek ke atas. Ada yang sampai 1000 rakaat. Ahli saum, pada saumnya itu Sya'ban, dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan panjang. Ada yang saum seumur hidup kecuali di hari-hari yang diharamkan. Ada yang lebih dari itu, yang setiap malamnya terus berzikir, bertasbih. Ada yang lari ke gunung, ke gua, di lautan dan sebagainya. Itu sudah biasa dulu itu. Ya udah biasa. Jadi masa dulu itu adalah masa orang-orang yang betul-betul makrifat, betul-betul mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi besar Muhammad. Makanya di zaman dulu orang itu mustajab doa rata, ahli wirid rata. Nah, kalau zaman sekarang udah terbalik, ini krisis, di mana hari-harinya muslimin itu nonton film, hari-harinya nonton bola, hari-harinya tuh. Kalau dulu mau nonton film itu, wah, setahun sekali juga jarang. Itu dulu ya, heboh itu kalau ada nonton film itu dulu itu. Kalau sekarang kan nonton film di tiap kamar, filmnya dibawa di saku, iya kan? Ya kan? Iya. Coba, apa itu film? Film itu adalah menggambarkan kehidupan si A, si B, si C. Tatkala begitu diselami oleh kita, tidak ada uswah hasanah di dalamnya. Tidak ada ajaran akidah yang benar di dalamnya. Tidak ada ajaran amal soleh di dalamnya. Tidak ada ajaran kalimat thayyibah di jalannya. Di dalamnya tidak ada pengenalan kepada Allah, kepada Nabi di dalamnya. Mana? Yang ada apa? Yang ada justru terbalik. Mereka mendagangkan pola hidup yang jauh dari agama. Mereka mendagangkan kebiasaan dalam kehidupan yang jauh dari ridha Allah dan Rasulnya. Itulah yang diserap oleh banyak orang, bahkan umat Islam pun akhirnya tergelincir. Umat Islam dari masyrik sampai maghrib, bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, dari masyrik sampai maghrib, hatta di rumah-rumah para kiai, para ustadz itu sendiri. Kata ini ustadznya kemana dakwah, di dalam rumahnya, anaknya, istrinya menjadi viking bola. Ada yang menjadi viking artis, ada yang menjadi viking bintang film.
itu istrinya Ustaz, itu anak-anaknya Ustaz. Makanya kalau kita menemukan di zaman sekarang ini keruntuhan pesantren-pesantren di mana-mana, kemerosotan, kepesantrenan di mana-mana itu. Kenapa? Karena sudah ada yang cacat di dalam tarbiyah. Sudah ada yang cacat di dalam tarbiyah. Ini masuk ke rumah, dagangan-dagangan mereka yang merusak akidah, merusak akhlak, merusak peradaban. Ini lolos sensor, masuk ke rumahnya para kiai, ke rumahnya para ustadz, para mubalighin. Nah, nanti tunggu kehancurannya. Maka begitu kiainya wafat, begitu ustadznya meninggal dunia, otomatis yang ditinggalkannya istrinya, anaknya, jauh daripada Tuhannya dan Rasulnya. Inilah yang akan membangun keunggulan Islam setelah abahnya. Inilah generasi-generasi yang diharapkan akan membangun kesempurnaan iman, Islam dan ihsan di masyarakat luas setelah leluhurnya. Ini namanya mission impossible. Ini namanya misi yang mustahil. Misi yang mustahil. Catatlah kita. Makanya banyak yang bertanya-tanya ke Al-Fakir, ke Bapak ini, kenapa anak-anak Bapak ini tidak disekolahkan seperti sekolah umum yang begitu tinggi-tinggi. Kelas 3 SD sudah bisa baca tulis, sudah bisa ngitung. Nah, ngaji pesantren. Udah nanti aja urusan ijazah nanti aja. Udah jadi ulama. Ijazah SD kan udah bisa kan? Bisa? Ikut paket bisa? Oh kan. Nanti. Kelas 3 tuh. Kelas 4, kelas 5. Wah, ya. Kenapa? Karena bukan cuma, Bapak bilang gitu kepada anak-anak, bukan cuma Bapak menemukan pemikiran saja, tapi juga Bapak merasakan. Bapak merasakan. Merasakan apa? Kalau pelajaran ingin cepat, maka hati ini harus bersih. Tidak boleh numpuk di dalam otak kita antara pelajaran umum dengan pelajaran Quran dan Sunnah. Bapak merasakan soalnya, kalau otak ini dipakai untuk umum akan sulit untuk agama. Kalau dipakai untuk agama nanti akan sulit untuk umum di saat bersamaan. Nanti otak ini akan hang. Nanti loadingnya lambat. Makanya banyak yang loadingnya nggak terbuka tuh loadingnya. Kenapa ya loading terus ya? Tidak masuk-masuk. Pelajaran itu tidak masuk-masuk. Hafalan tidak masuk-masuk. Kenapa? Karena itu sudah hang. Karena otak manusia ada batas kemampuan. Alam hati manusia walaupun sangat luas sekali tetap ada batas kemampuan. Apakah kalian merasakannya? Merasakan? Sama kan?
sama. Nah, Bapak bukan cuma hasil pemikiran tapi juga merasakan. Bilang sama anak-anak dulu, kalian jangan merasa hina kalau kalian tidak masuk sekolah umum. Kenapa? Karena kalian punya sekolah yang jauh lebih hebat daripada sekolah umum, di mana di dalam sekolah umum walaupun sampai universitas tidak ada yang memiliki karomah, tidak ada yang memiliki karomah, tidak ada yang mustajab doanya, tidak ada yang menjadi wali. Walaupun sudah ada di universitas manapun di muka bumi ini, tapi kalau kalian masuk menjadi pelajar Quran dan Sunnah, bukankah di dalamnya adalah para wali-wali Allah? Itu sekolahnya para rasul, itu sekolahnya para nabi, itu sekolahnya ahli kasyaf, itu sekolahnya yang berkeramat semuanya. You understand or you crazy? Hah? Hayati, urusan kalian nanti pingin ijazah nanti belakangan. Nanti belakangan. Dan ingat bahwa sekolah itu ilmu dunia. Walaupun di sekolah ada ilmu agama, itu debunya. Tidak akan benar kamu pingin membenahi akhlak, di sekolah tidak akan benar. Apalagi pingin jadi wali, tidak akan benar. Ayo keluar. Keluar. Bagaimana anak-anak Bapak keluar? Idris itu sampai kelas 5, Maulana sampai kelas 2, Syifa sampai kelas 2 SD, Khadijah kalau tidak salah sampai kelas 4 atau kelas 5 Khadijah itu. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau sudah jadi ulama, silakan ikut paket aja. Dan buat apa? Kamu tidak akan kerja di pabrik kok. Mending kalian menjadi ulama, manusia mulia di sisi Allah dan mulia di mata semua makhluk Allah, mulia di dunia. Kamu kalau masuk ke alam kubur mulia di kalangan ahli kubur, kalau masuk ke akhirat mulia semua di kalangan ahli akhirat. Kalau mau kamu masuk surga mulia di kalangan ahli surga. Kamu bergabung dengan malaikat mulia di mata malaikat. Kalau kamu punya ijazah terus masuk pabrik, kira-kira mulia nggak? Menurut orang pabrik juga tidak mulia. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Tujuan kamu tentukan sebelum kamu menghancurkan waktu yang sangat mahal sekali karena butir-butir kehidupan. Butir-butir waktu ini, sungguh setiap satu butirnya sangat mahal sekali, lebih mahal dari bumi dan seisinya. Kamu mau gunakan apa? Makanya sampai 3 SD udah bisa ngitung dah. Nanti kalau ngitung itu sangat perlu sekali, di dalam Islam ada penghitungan. Nanti ditambah lagi, cari guru matematik yang hebat. Ayo kerja. Urusan baca bisa, bahasa Inggris itu urusan enteng. Ya, bukan sesuatu hal yang istimewa bahasa Inggris itu. Itu orang Inggris baru lahir aja masih kecil sudah bisa bahasa Inggris, udah biasa tuh. Bukan sesuatu yang istimewa, ya. Orang Belanda itu masih kecil udah fasih bahasa Belanda. Itu udah udah istimewa, udah. Apa kalian mau merasa bangga dengan bisa bahasa Inggris? Orang Inggris saja dari kecil udah istimewa kok. Orang Jepang dari kecil bahasa Jepang udah istimewa kok. Ya enggak? Ya enggak? Ya, tenang. Tuh, itu nanti belakangan enteng. Enteng gitu, bukan hal yang susah, bukan. Dan itu bukan merupakan kemuliaan, bukan. Kalau bahasa Inggris merupakan kemuliaan, tanyakan sama orang Inggris, mulia enggak? Di tempatnya aja enggak mulia, apalagi di luar kok. Ya enggak?
Ya enggak? Hah? Paham apa tidak? Hayati oleh kita. Hayati. Jadi Bapak merasakannya seperti itu. Makanya fokuskan kepada ilmu Quran yang sangat agung. Fokuskan kepada ilmu sunnah yang sangat mulia. Fokuskan hati kamu di dalam membangun hubungan yang terindah, yang termulia dengan Tuhan, yang terindah, yang termulia dengan Nabi-Mu. Karena kalau kamu sudah kenal Allah, bukankah alam semesta milik Allah? Bukankah alam semesta dibolak-balik, diatur oleh Allah? Bukankah alam semesta dikehendaki dan dipastikan segalanya oleh Allah? Hah? Bukankah alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Bukankah alam semesta ini dirajai oleh Allah? Bagaimana kalau kamu jadi orang yang sudah kenal dengan Allahnya? Bagaimana kalau kamu sudah jadi makhluk yang sudah dicintai dan diridhai, disayang oleh yang menciptakan makhluk tersebut? Bayangkan oleh kamu. Lalu kalau kamu kenal siapa Nabi kamu, Sayyiduna Muhammad. Nabi kamu Sayyiduna Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah, yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang diberi mandat yang tertinggi untuk mengatur alam semesta, yang menjadi rahmat bagi semua alam semesta, menjadi imam bagi semua makhluk. Itu Nabi-Mu, di mana semua para nabi, para rasul hanyalah ngambil dari tetesan lautan keilmuan Nabi-Mu yang tanpa tepi. Semua kewalian, keulamaan, syuhada, solihin, yang namanya orang-orang mulia, semuanya hanyalah debu-debu daripada semua, daripada keagungan Nabi Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Coba bayangkan, kalau kamu sudah kenal dengan Nabi-Mu, kalau kamu sudah dekat dengan Nabi-Mu, kalau kamu sudah dicintai Nabi-Mu, kalau kamu sudah diridhai Nabi-Mu, kalau kamu sudah disayang Nabi-Mu, mau apa kamu? Kamu mau lihat apa? Mau melihat malakut samawat, alam malakut yang ada di langit? Mau melihat apa kamu? Kuncinya ada di Nabi-Mu. Nanti Nabi-Mu yang akan memberikan kepada kamu kalau kamu sudah dekat dengan Nabi-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lalu ditambah kalau kamu dekat dengan para wali-wali Allah. Lalu bagaimana kalau kamu dekat dengan para ulama Allah dan orang-orang saleh? Bangunlah hubungan yang terindah, sesempurna mungkin dengan beliau-beliau ini. Maka beruntunglah kamu, mulialah kamu, walaupun kamu tidak punya ijazah SD sekalipun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak ini tidak ridho kamu jadi orang hina. Jadi Bapak menginginkan kamu jadi orang sempurna. Jadi orang sempurna itu hanya bisa terwujud kalau sudah dekat dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad. Kalau mengambil ilmu Allah dan mendapatkan ajaran kanjeng Nabi Muhammad, kalau bisa mengikuti akhlak kanjeng Nabi Muhammad, di sanalah letak hakikat kemuliaan, keunggulan, keterpujian, kewangian dari dunia sampai akhirat. Dan di sana pula letak kesempurnaan sifat, kesempurnaan kedudukan, kesempurnaan nikmat dan kebahagiaan. Hanya di sana, bukan di sekolah umum, bukan, tidak akan ada. Catat oleh kita. Hayati. Itulah yang menjadi sebab
Kenapa anak-anak bapak tidak ada yang sekolah-sekolah tinggi-tinggi, biar nanti aja ikut pakai itu aja nanti. Ini ilmu. Karena apa? Karena memang otak ini ada kemampuan, ada batas kemampuan. Hati ini ada batas kemampuan. Seperti halnya badan ini ada batas kemampuan. Sekarang kalian masih bisa melek. Nah, dari semalaman di sini gitu. Coba nanti pulang terus melek. Nah, kira-kira kuat enggak? Terus melek aja terus sampai malam. Kira-kira kuat? Ada batas kemampuan. Hal yang wajar kalau pulang ke rumah udah sempoyongan, matanya udah duawan, ya wajar saja. Begitu pulang ke rumah masuk kamar langsung merangkul bantal, wajar saja. Kenapa? Jasad ada batas kemampuan. Kita kalau mendengar keilmuan dari ulama, kadang masuk, kadang tidak masuk. Itu kalau tak di saat tidak masuk itu berarti ini sudah mulai apa? Lodi atau hang. Ini menunjukkan bahwa otak ini ada batas. Makanya Bapak menginginkan kalau kita ingin anak cucu kita menjadi ulama, maka dari kecil segala faktor penyebab yang menjadi ulama, keilmuan Quran dan Sunnah harus didahulukan. Jangan dulu dicampur baur di dalam otaknya dengan ilmu-ilmu lain. Harus dari kecil. Ini kiai punya anak, programnya nanti anaknya mau jadi ulama di umur berapa? Kenapa sekarang banyak yang gagal? Kiainya sudah sepuh-sepuh, anaknya udah gede-gede, tapi anaknya tidak bisa menyamakan martabat dengan ayahnya. Kenapa? Karena prosesi ngajinya si anak berbeda dengan dulu. Berbeda dengan dulu kakeknya dari kecil, dari pesantren. Pesantrennya berkualitas tinggi, gurunya wali lagi. Anaknya sekolah dulu sampai universitas sambil ngajinya juga dikit-dikit. Ya namanya digabung-gabung lah, nggak mungkin 100%. Ya otomatis dalam usia 22 tahun, 23 tahun masih belum mapan menjadi kiai. Umur 23 tahun hatta keluar dari universitas, malah etikanya masih belum memiliki etika-etika yang terpuji. Masih nyeleneh, ada etika yang tercela. Kenapa? Karena binaan etikanya tidak dari kecil. Membina etika terpuji itu prosesnya lama. Bagaimana kita bisa membina hati kita menjadi ahli syukur, menjadi ahli sabar, menjadi ahli tawakal, bisa cinta kepada Allah dan Rasul dan kepada segala yang dicintai oleh Allah dan Rasul, bisa mengagungkan Allah dan Rasulnya dan kepada segala yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini prosesnya lama, tidak bisa kayak bim salapin abrakadabra langsung jadi ahli syukur, jadi ahli sabar, jadi ahli tawakal, jadi tidak bisa. Harus ada pembelajaran, pelatihan, baik sendiri maupun dibimbing oleh sang guru. You understand? Alhamdulillah. Hayati. Bapak tidak bermaksud menganggap salah kepada ilmu-ilmu. Kenapa?
Karena banyak ilmu-ilmu umum pun juga bermanfaat, namun untuk pembangunan gedung. Tapi yang harus jadi catatan bahwa ada dua hal yang harus jadi catatan. Yang pertama, di dalam ilmu Quran dan Sunnah itu pun juga penuh dengan ilmu-ilmu umum yang diajarkan oleh Allah langsung, yang diajarkan oleh Nabi langsung. Bukankah ilmu ekonomi ada dalam Quran dan Sunnah? Jawab. Bukankah ilmu berumah tangga ada dalam Quran dan Sunnah? Bukankah ilmu bagaimana mendidik istri, anak, bagaimana bergaul dengan sesama manusia, pergaulan dengan hewan, pergaulan dengan lingkungan, bahkan sampai pergaulan dengan malaikat ada, pergaulan dengan arwah ada, pergaulan dengan orang yang sudah wafat di alam barzah ada. Di universitas tidak ada pergaulan dengan ahli kubur. Jawab ya. Ayo. Di universitas ada pergaulan dengan malaikat. Sesungguhnya mana sih ilmu yang lebih unggul? Nah, kalau berbicara di universitas ada ilmu peradaban, bukankah Quran dan Sunnah mengajarkan peradaban yang terbaik? Jawab. Kalau di dunia ini ada ilmu politik, bukankah ilmu siasat itu sudah diajarkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah dengan siasat yang terbaik? Jawab. Ya. Ini padahal ilmu umum. Di sekolah banyak tuh kan. Coba peradaban makan bagaimana, peradaban minum bagaimana, peradaban berpakaian bagaimana, peradaban mandi bagaimana, peradaban bersuci bagaimana, peradaban pakai sendal ada, peradaban masuk WC, di WC keluar WC ada, peradaban masuk rumah keluar rumah, peradaban mau tidur bangun tidur ada, semua dalam ajaran Quran dan Sunnah. Bukankah di sekolah dan di universitas banyak sekarang yang belajar sengaja bagaimana etika makan? Bayangkan. Hayati kita. Jangan dianggap ilmu Quran dan Sunnah atau ilmu agama ini hanya berbicara sholat saja, puasa saja, haji, zakat saja, baca Quran itu aja kerjaannya yang ada di pesantren. Kalau begitu, you tolol, belegu, kurang ajar. Coba, Subhanallah, Subhanallah. Ini catatan yang pertama. Yang kedua harus dicatat oleh kita. Dua catatan nih. Walaupun di umum ada pelajaran-pelajaran yang di Quran pun juga ada pelajaran-pelajaran umum, ekonomi, politik dan sebagainya. Di sekolah-sekolah itu pelajaran umum itu masih riskan. Lalu riskan apa? Riskan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang nyeleneh, nyelonong. Di sana ada ajaran yang Allah tidak ridho, yang Allah murka. Makanya tidak heran bagaimana pelajaran perekonomian, bisnis di dunia ini di dalamnya ada riba, tidak aman dari api neraka, tidak aman dari ridha, dari murka Allah. Kenapa? Begitulah. Ini nyeleneh ini, nyelonong. Terus kalian mau belajar ilmu yang mana? Hah? Ada di sekolah, bagaimana cara makan di sekolah. Mereka menganggap lebih bagus. Makanya itu tangan kanan jalan, tangan kiri juga jalan. Ini nyeleneh namanya.
Bahkan kalau kaki bisa berfungsi, pakai kaki juga kayaknya. Kanan megang sendok, kiri megang garpu, kaki ngambil kerupuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada istilah bagaimana makan sambil berdiri. Bukan kencing aja yang sambil berdiri, kayak anjing. Kencing sambil berdiri kan kayak anjing. Ini makan sambil berdiri. Inikah yang disebut peradaban? Ini yang disebut high class. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan sesungguhnya itu kesesatan terjadi dalam ajaran-ajaran di sekolah. Awas, Bapak tidak menyalahkan pelajaran umum, tapi ada dalam pelajaran-pelajaran itu adalah hal-hal yang justru ini sangat tabu dalam ajaran Tuhan. Terus kalian mau ngambil yang mana? Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Maka tenang. Bapak bilang sama anak-anak, tenang. Kalian mengkaji ilmu hukum, tidak ada yang bersih dan tidak ada yang sempurna kecuali hukum Allah dan Rasulnya dalam hal apapun. Kalian SH-nya mending dari Allah dan Rasul ketimbang SH dari pengakuan manusia dan dalamnya hukum-hukumnya hukum hasil otak manusia. Itu pun sangat sempit, sudah diikat oleh teritorial. Negara Indonesia hukumnya begini, Amerika hukumnya begini. Tidak berlaku kalian jadi SH di Indonesia, di Amerika tidak berlaku. Ada artinya hukum-hukum yang memang berbeda. Tapi kalau kalian menjadi ahli hukum Allah dan Rasulnya, mau masuk negara manapun, kalian bertemu sama bangsa jin sekalipun, kalian mau jadi pendidik di suku manapun, berlaku terus. Itulah ajaran Islam. Dan ajarannya sama, Qur'annya sama, Nabinya sama, sunnahnya sama. Kalau kalian masuk ke alam jin lalu jadi guru besar di alam jin, tidak akan tanggung kalian. Kenapa? Qur'annya itu juga, hadisnya itu juga, sunnahnya itu juga. Jadi kalau kalian menjadi SH tuh di Indonesia, masuk ke negara lain belum tentu berlaku hukum di sana. Berapa banyak aturan dan undang-undang yang berlaku di sini tidak relevan di sana. Relevan di sana tidak berlaku di sini. You understand? Alhamdulillah. Ayat ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Catat oleh kita. Jangankan yang dicampur-campur belajarnya, yang bersih aja, murni belajar ilmu Quran dan Sunnah saja, ini perlu menumpahkan segala upaya, segala pengorbanan dengan serius, dicurahkan untuk mendapatkan ilmu Allah dan Rasulnya. Harta menjadi tak bernilai, waktu pun menjadi tak berharga, tenaga pun menjadi tidak ada harganya. Jikalau sudah berhadapan dengan ilmu Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat Nabi, kenapa sahabat-sahabat Nabi dalam durasi waktu yang sangat singkat kok cepat menjadi ulama, kok cepat menjadi wali, kok cepat mustajab doanya? Karena sahabat-sahabat Nabi itu begitu Islam
Tuh, begitu Islam, walaupun tadinya orang gunung tidak pernah makan bangku, tidak ada yang makan bangku lah, tidak pernah sekolah, orang kampung, orang gunung, tapi begitu masuk kepada Nabi, Islam di hadapan Nabi, mengikuti Nabi, hanya beberapa waktu yang sangat singkat saja sudah menjadi ulama besar. Kenapa? Karena dicurahkan perhatiannya khusus untuk pelajaran Rasulullah, khusus untuk ilmu Rasulullah, sehingga tidak ada siang kecuali penuh dengan belajar dan mengamalkan ajaran Nabi dan mendakwahkan ajaran Nabi. Tidak ada malam kecuali penuh dengan belajar ilmu Nabi dan mengamalkan ilmu Nabi, juga mendakwahkan ilmu Nabi. Belajar ilmu Nabi dari mulai menghafal, memahami, menghafalnya siang dan malam. Begitulah sahabat. Kalian jangan merasa bahwa kalian sudah hebat kalau ngaji dari maghrib sampai jam segini belum tidur, mendengarkan tausiah para guru dan ulama. Oh hebat. Tidak. Sahabat Nabi itu tidak ada siang dan malam yang kosong daripada 3 hal. 1, proses mencari ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, mendakwahkan ilmu. Bagaimana tidak cepat Islam menyebar. Sehingga kalian kalau dengar bagaimana kehidupan sahabat, ada sahabat yang jalan kaki, hanya jalan kaki berpuluh-puluh hari, jalan kaki berpuluh-puluh hari ke luar negeri. Cuma karena apa? Cuma karena ada seorang sahabat Nabi di negara sana memiliki satu hadis yang beliau tidak terima langsung dari Nabi. Jalan kaki puluh-puluh hari hanya karena ingin mengambil satu hadis tersebut. Betapa mengagungkannya sahabat-sahabat Nabi terhadap ilmu Nabi, betapa menghormatinya, betapa mengistimewakannya, betapa memposisikannya sebagai posisi yang paling utama terhadap ilmu dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, hanya satu hadis sampai siap berangkat puluhan hari, jalan kaki sudah sampai Imam Ibnu Abbas tidak berani mengetuk pintu Sahibul Bait, padahal itu temannya. Padahal temannya kalau tahu pasti mengagungkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ya saudara Nabi. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, ya saudara Nabi. Ibnu Abbas itu turjumanul Quran, yang dicap sebagai penterjemah Quran, pentakwil Quran di zaman sahabat, sudah menjadi gurunya para sahabat dari mulai kecil, pesantrennya di Nabi. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini Imam Ibnu Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas jalan kaki, bayangkan. Sudah sampai rumah temannya, sahabat beliau berani mengetuk, tidak. Dari pagi nunggu. Di mana nunggunya? Di atas hamparan tanah, di serambi rumah, di empernya, yang terkena terik matahari panas. Imam Ibnu Abbas tidak berpindah dari dekat pintu rumah temannya. Beliau hamparkan sorban beliau di sana duduk. Beliau berzikir, menunggu sampai kapanpun ditunggu, kapan keluar sahabatnya, saking menghormati dan mengagungkan ilmu yang cuma satu hadis saja. Cuma satu hadis saja. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur tiba. Berapa jam?
menunggu. Sekarang menunggu guru datang 1 jam 2 jam kelamaan atau kemalaman atau keakhiran saja udah ngomel, bahkan menyalahkan gurunya sendiri. Bahkan kapok, saya tidak mau ngaji lagi sama kiai ini. Kenapa? Datangnya suka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi guru itu kalau di zaman sekarang harus sekemauan gue yang mau ngaji gitu. Ini saking goblok. Saking apanya? Saking gobloknya. Udah tidak tahu peradaban. Bayangkan Imam Ibnu Abbas, seorang terjemahan Quran, sahabat Nabi yang agung, guru dari para sahabat Nabi, berani berangkat lewat negara, luar negeri, jalan kaki hanya untuk mengambil 1 hadis dari temannya. Bayangkan oleh kita, sudah sampai rumahnya, dari pagi duduk, kepanasan, dah pakai payung, dah ada yang ngasih makan dan minum, dan tidak berani mengetuk pintu, tidak berani mengucapkan salam, menunggu sekeluarnya Sahibul Bait saja karena mengagungkan ilmu tersebut. Begitu waktu zuhur tiba, Sahibul Bait mau sholat, keluar dari rumah. Begitu keluar, melihat Ibnu Abbas lagi duduk di hamparan pasir. Allah, oh langsung sempoyongan, langsung sempoyongan, mencium Ibnu Abbas. Tuh, kaget. Ibnu Abbas kok di sini? Dari kapan? Kenapa Anda ngetuk itu? Kenapa? Subhanallah. Ibnu Abbas mengatakan bagaimana beliau menghargai ilmu. Masya Allah. Lalu ada apa? Kau di sini ada apa? Saya ingin bertanya kepada kamu bahwa saya dengar kamu itu pernah mendapat hadis dari Rasulullah SAW, 1 hadis yang belum saya terima dari Nabi, tapi kamu menerima dari Nabi, betulkah? Iya, baiklah. Coba katakan dengan serius, penuh perasaan dan pengagungan kepada Nabi. Nabi terbayang di kelopak mata. Dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Nabi, sahabat kalau mengucapkan hadis Nabi seperti itu, dengan serius langsung mengucapkan sabda Rasulullah SAW, terima sudah. Assalamualaikum. Wadah, jalan kaki lagi, hanya 1 hadis. Sehingga ada mustami yang SMS, ya, entah dari mana ini SMS-nya. Lalu di antara mustami tersebut mengatakan, Pak, bagaimana sekarang banyak pengajian di tempat-tempat kami yang sampai subuh tuh pengajiannya, sampai anak-anak ikut ngaji, sampai tidak sekolah, sampai gurunya marah-marah, sampai ada yang mengatakan ini pengajian sesat katanya. Lalu harus bagaimana? Pengajian seperti ini kok tuh sampai banyak anak yang nggak sekolah. Kalau Bapak jawab, kalau Bapak sendiri bukan cuma nggak sekolah sehari 2 hari, tapi Bapak sendiri diberhentikan sekolahnya. Kalau Bapak sendiri mau bertanya kepada Bapak, tuh lihat anak-anak Bapak diberhentikan, berhenti ngaji. Itu. Kalau kalian bertanya, cuma 1 kali bolos umpamanya karena ilmu Allah, karena ilmu Nabi yang sangat agung yang menjadikan anak ini menjadi ahli surga, menjadikan anak ini menjadi anak yang mulia di sisi Allah. Di sekolah sampai universitas tidak ada yang menjamin menjadi manusia mulia di sisi Allah. Siapa yang berani mengatakan begitu? Walaupun profesornya asal profesor umat Islam, siapa sini kan? Ada yang berani menjamin menjadi profesor, doktor, terus mulia di sisi Allah hasil sekolah? Justru ini ilmu Allah dan Rasulnya. Kalau orang tuanya tahu suatu saat orang tuanya mati, lalu anak tersebut mendapat ajaran
satu malam dari ulama ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga dengan ajaran tersebut menjadi anak yang soleh, ibu dan bapaknya menjadi manusia agung di alam kubur. Karena apa? Karena kesolehan anaknya, karena keilmuan anaknya. Kalau tahu orang tuanya, pasti orang tuanya akan memberhentikan segala kegiatannya kecuali untuk mencari ilmu Allah dan Rasulnya. Cuma tidak tahu. Cuma tidak tahu. Cuma tidak tahu. Sehingga di dalam ilmu fikih saja dijelaskan kalau istri tidak diizinkan oleh suami keluar dari rumah untuk melakukan ibadah yang sunnah, hatta yang fardu. Kalau munggah haji tidak boleh berangkat si wanita tersebut walaupun buat pergi haji, walaupun ongkos sendiri, kecuali mencari ilmu Allah dan Rasulnya yang wajib, maka boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Allahu Akbar. Dan tidak dosa wanita tersebut asal aman dari fitnah dan ada mahramnya. Bukan sampai segitunya tuh, saking agungnya ilmu Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian sampai saat ini, dari jam berapa kalian menunggu? Terus habis subuh baru bisa bertemu, tuh. Apa kalian gak pernah dengar barusan Imam Ibnu Abbas hanya satu hadis saja, berapa puluh hari keluar dari rumah, jalan kaki. Masya Allah. Ini kalian sudah, kalau diayatkan, dihadiskan berapa puluh hadis dan berapa ayat itu, cuma tidak dibongkar dari si ayat dan hadisnya saja. Hah? Coba, sudah berapa lama sampai saat ini dari mulai tadi ngaji? Barusan. Jam berapa sekarang? 7. Ya. Tadi jam berapa mulai? Jam 5:30, berarti 1 jam. Wow, udah hebat. Imam Ibnu Abbas aja hitungan detik. Bagaimana Rasulullah bersabda? Begini. Hitungannya detik, sudah selesai. Assalam, pulang lagi. Allah Akbar. Saking mengagungkan ilmu Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Andai kata kalian mampu untuk menerima ilmu ini sampai siang, sampai sore, maka Bapak akan berikan. Namun kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Karena kalian masih punya kaitan-kaitannya. Mau sekolah, mau kerja, mau HS, macam-macam. Silakan. Sekarang tutup aja dengan doa. Ya, besok kita ketemu pagi di mana? Di Simpang Pemulihan Sumedang. Kompakan semuanya. Pagi jam 8. Dan nanti malam Bapak jadwal hanya 1 sengaja di Ba'alawi, di Masjid Ba'alawi. Itu isya awal. Kenapa? Karena memberi waktu untuk istirahat dulu bagi jamaah yang paginya pada subuh harus sudah berangkat ke Simpang. Ya, siap. Isya awal nanti malam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulid nabiyil karim fa afid 'alaina bi barakatihi libasal 'izzi wat takrim wa askinna bi jiwari fi dari na'im wa na'ina bi jannatin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hada nabil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa qawina minal jannati ghurafa wa rasulta bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa 'izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسر الفاتحة. Digobul